Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Akting Muhammadiyah Cirebon beserta segenap anggota pengurusnya, para warga Muhammadiyah Cirebon yang saya hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur bahwa pada kesempatan malam hari ini lama telah kita karena situasi corona sehingga kita sudah merasa sangat lama tidak berkumpul dalam acara pertemuan Rutin Muhammadiyah Akting Cirebon. Namun pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali yang dalam situasi sehat dan utamanya di bulan suci Ramadan. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan mudah-mudahan termasuk kita semua selalu. Para ibu, para bapak yang saya hormati, sebenarnya di bulan Ramadan ini telah banyak kita mendapatkan ilmu, mendapatkan tausiah dari berbagai macam media, dan tadi pun dari Satpam juga telah memberikan tausiahnya kaitannya dengan kegiatan taklim Satpam Muhammadiyah Tilawah yang pada malam hari ini jadwal di Cirebon dan tempat di Masjid Baitul Muqaddim. Sehingga saya sendiri tidak siap untuk memberikan materi tentang untuk mengisi pada kesempatan malam hari ini. Ini langsung saja secara mendadak, sehingga ini waktu tidak lama akan saya sampaikan hal-hal yang kiranya sangat penting bagi kita untuk semuanya, bahwa di dalam hadis disebutkan, ya hadis atau Al-Quran, bahkan tapi ungkapannya wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, seperti itu. Ya, hafal, tapi saya mengatakan hadis sangat ragu, tapi seperti itu ungkapannya. Tapi itu jelas ada di dalam hadis atau juga itu di dalam Al-Quran. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa dan man, barang siapa yuridillahu, dikehendaki, bihi, pada orang itu khairan, kebaikan, yufaqihu, maka dia akan diberikan pemahaman fi, di dalam ad-din, agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap agama, terhadap agamanya. Namun demikian tidak sepanjang-panjang kita ketika Allah menghendaki untuk menjadi baik bagi seseorang terus lalu dia langsung paham agama, itu tidak. Ini bisa dibalik pengertiannya bahwa ketika orang itu paham terhadap agamanya dalam Islam, artinya selalu berusaha untuk bisa memahami agamanya sekaligus juga tentunya mengamalkan, maka Allah menghendaki baik bagi orang itu. Maka kewajiban kita untuk bisa dijadikan baik oleh Allah, kita harus berusaha untuk menjadikan paham terhadap agamanya. Saya sering sekali mengatakan, ya saya yang sudah tua seperti ini, ya, itu merasa untuk memahamkan agama itu perlu
tamat pondokan kan kayak ini. Ya wong sebenarnya lah sebetulnya itu tamat sekarang pondok ini sama kira-kira. Ya, orang mana ya? Berarti orang mondok kayak gitu. Jelas kalau mondok pasti dididik agama luar biasa. Terus sekolah, barangkali sekolah ya basicnya basic umum lah. Yang agamanya itu kalau umum itu ya sangat-sangat tidak memadai. Saya yang dulunya di PDA saja, kalau dilihat dengan ilmu agama yang harus banyak belajarnya itu memang dari sekolah sendiri tidak begitu tidak begitu maksimal lah. Nah, apalagi yang tidak sekolah dan tidak pondok. Maka maksud saya bukan berarti mengecilkan kita orang sekolah bodoh atau bukan gitu. Tapi kita kan umat Islam selalu diwajibkan untuk mencari ilmu. Ya, Qatlubul ilma minal mahdi minal lahdi. Jadi selagi kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan hidup, maka belajarlah. Terutama adalah ilmu-ilmu agama. Ya. Jadi bagi kita tidak ada rasa terlambat, wis tua sinau itu ya. Padahal banyak hal yang kita belum tahu lah. Saya di ibu-ibu ya biasa di setuan itu, ya saya mungkin banyak berkecimpung dengan ibu-ibu lah. Waktu saya masih aktif saja di dinas ya, kebanyakan saya menyampaikan pengajian di ibu-ibu. Ada gamba wanita kering, gamba wanita kesabaran. Bahkan alhamdulillah pernah dulu diundang tingkat kabupaten juga Dharma Wanita kabupaten. Nah pada itu bapaknya hanya insinyur yang sekarang saya kira tadi insinyur Wahyu ya itu Budi Sartono ya bapaknya hanya itu saja berdua ya. Nah, tempatnya di SMA itu sebelah Stain. Ya saya bagaimana kalau supaya ngisi di tingkat kabupaten sana. Tapi ternyata ya ibu-ibu semuanya dari tingkat desa maupun kecamatan atau tingkat kabupaten gitu. Artinya apa? Kita harus punya semangat mencari ilmu agama lah ya. Walaupun sudah tua ya mungkin dari radio, dari buku, dari apalah ya. Sehingga kalau tadi dari cabang menyampaikan kita membaca Al-Quran saja apalagi di bulan Ramadan ya itu kalau membacanya saja tersendat-sendat tidak lancar itu akan mendapat 2 pahala, sementara yang lancar mendapat 1 pahala. Tapi tadi disampaikan ya mungkin yang tadi memperhatikan, tapi yang lancar itu besok akan bersama-sama di surga dengan malaikat. Itu disampaikan seperti itu. Artinya apa? Ya kita mudah-mudahan terutama di bulan Ramadan ini memperbanyak bacaan Al-Quran. Walaupun tidak di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Barangkali yang sekarang sudah khatam 2 atau 3 kali juga ada. Mungkin Pak Rahman itu ya Pak Kapitra ya. Ya, dan ternyata di dalam Al-Quran pun juga banyak ilmu yang harus diketahui. Ya, jadi untuk bisa membaca Al-Quran dengan tepat itu memang banyak sekali. Ya, karena di Quran juga banyak sekali ada ismam, ada bacaan yang bunyinya sama tapi posisi mulutnya berbeda, itu juga ada. Yang dibaca miring, ada yang banyak sekali itu. Kemudian ada tanwin yang dibaca fathah, tapi ada yang fathah, ada hamzah yang tidak dibaca, itu juga ada. Ketentuannya banyak sekali. Itu artinya harus banyak belajar. Itu hanya masalah membaca saja. Belum lagi masalah-masalah yang banyak lah. Kami atau saya menyampaikan tentang sholat ada yang sama tersandung. Saya sampaikan bahwa sholat itu sudah bisa biasa kita laksanakan, tapi masih banyak yang
tidak sesuai dengan tuntunan atau syariat yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu perlu dipelajari lah ya. Saya sampaikan ini, saya sudah pernah sampaikan tapi ya supaya lebih paham lagi bahwa saya menyampaikan di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Nah, rukun itu harus benar-benar harus diwujudkan di dalam sholat. Karena apa? Sholat itu ada syarat sah, ya, ada syarat wajib, jelas kita sudah wajib. Tapi kalau syarat sah itu yang ada 5 itu kan kita harus tahu, walaupun tidak tahu syarat teori, tapi prakteknya harus sudah memahami. Jadi, seperti sholat itu harus suci dari atas besar dan kecil, harus menutup auratnya, kemudian menghadap kiblat, harus masuk waktu, ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan sholat sendiri itu ada rukun sholat. Rukun sholat itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ada 13. Ya, berdiri, tegak, menghadap kiblat, seperti ini. Kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, bukan salat dan sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, kemudian tertib. Itu 13 kalau dihitung. Nah, sholat itu pengertiannya dulu itu sholat adalah beberapa perkataan dan perbuatan atau perbuatan dan perkataan sama saja yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat yang ditentukan. Maka di dalam sholat ada gerakan, ada bacaan. Nah, ketika dikatakan gerakan insya Allah biasa mesti bergerak. Tapi bacaan ini kadang-kadang saya menyampaikan di ibu, potengan ini publik, padahal si galunyo beli sholat dibatin tutok. Jadi orang ekonomi kami dibatin, bacaan doang batin di gue. Nah itu jelas tidak sah. Tidak sah. Orang kok kita gak lihat lagu kalau penuh ngerti, tidak seperti itu. Pertama sah dulu. Kalau sah kemungkinan diterima sholatnya. Oh sah, bagaimana sholatnya diterima? Begitu. Dan sahnya itu harus memenuhi syarat dan rukun. Begitu. Ya. Jadi yang bicara meninggal, tapi kan Rasulullah memberikan tuntunan. Nah, ketika dengan sahnya saja tidak sah, dan masa diterima dengan segala sehingga seperti itu. Nah, artinya dalam bacaan itu yang harus dibaca. Kan ada sahabat yang ditanya oleh sahabat yang lain, Rasulullah nggak sholat maksa orang membaca, nggak tidak baca. Padahal kan orang bersuara, ya karena janggut saya melihat gerakan janggutnya seperti itu. Jadi janggutnya obah, artinya kumik-kumik seperti itu. Jadi ada sholat itu kumik-kumik aja, ikut menang seperti itu. Jadi harus diucapkan bacaan karena apa? Sholat itu adalah gerakan dan bacaan. Kalau gerakannya itu ya berarti tidak baca, berarti syarat dari sahnya sholat itu tidak terpenuhi. Nah yang harus rukun kauliyahnya yang harus diucapkan itu minimalnya kan ada 5. Pertama takbiratul ihram, kemudian kedua Fatihah, ketiga tasyahud akhir, kemudian sholawat Nabi dan salam. Itu yang harus diucapkan. Kalau rukun tidak sujud, tidak umi-umi, tidak apa-apa. Tapi kalau ketika kita menjaga untuk bisa tepat dalam membacakan doanya, maka ya sebaiknya semuanya dibaca. Karena kalau tidak dibaca yang 5 itu, maka sholatnya jelas tidak sah. Seperti itulah. Ya, mungkin semuanya sih sudah paham. Tapi ini untuk mengingatkan saya sendiri saja, barangkali ada para hadir yang belum memahami. Jadi ketika takbir itu harus mengucap dan harus bersuara, dan yang mendengar paling tidak telinganya sendiri. Ada tangan diangkat itu justru sunnah. Tangan orang diangkat ya justru sah saja. Tapi kalau orang ngomong Allahu Akbar itu justru tidak sah. Ya selama ini kan kadang-kadang kita perhatikan orang kan malah berbalik, tangannya diangkat tapi menenggai orang ngomong, tapi malah tidak sah. Ya, jadi tangannya diangkat tapi meneng, tangannya orang bah KBT itu tidak sah. Ya, jadi walaupun tidak jadi imam tetap Allahu Akbar.
Kemudian Fatihah, ini Fatihah. Saya dari dulu dan kan di dalam masih ada perdebatan. Saya tanya kepada ustaz-ustaz, saya kurang meyakinkan. Ya. Dan yang makmum masa Fatihah orang ada pendapat yang agar makmum jalan kita cukup mengikuti. Ya. Tapi hasil kita harus membaca. Tapi kemarin saya bawa itu tafsir yang ada itu Pak Masud, mungkin dari Pak Masud, saya gosek-gosek. Ternyata di situ tetap harus membaca Al-Fatihah. Gitu. Jadi Fatihah harus dibaca. Karena itu rukun salat. Lalu membacanya kapan? Yang membacanya ketika imam sedang membaca setelah amin itu. Nah, ketika Fatihah imam jaga, kalau kita mengikut tadi dasar yang pertama, kalau memang jalan memang tidak usah membaca pun tidak apa-apa. Tapi kalau kaji itu justru menyebutkan tetap harus membaca. Seperti itu. Ya. Mulanya kalau kadang-kadang ada setelah amin, ada imam yang memberikan juga walaupun beberapa detik seperti itu untuk memberi kesempatan pada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu malah bukunya saya stabilo pada itu yang keterangan itu. Ya, artinya ya kita tetap mencari sumber-sumber yang lain, tapi tetap mengacu kepada kaji seperti itu. Ya. Nah itu kalau kita membaca sementara imam lagi baca suratan Al-Quran, jadi ada ayat yang menyebutkan wa idza tuli al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, maka diamlah dan dengarkanlah agar kamu sekalian mendapat rahmat. Itu ada ayat itu ayat umum. Artinya ketika di luar sholat itu kalau memang Al-Quran dibaca kita supaya mendengarkan dia dan mendengarkan. Tapi kalau ini adalah khusus untuk sholat, maka kita tetap mengutamakan untuk membaca Fatihahnya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kesana-kesana, tapi kadang-kadang kita luar biasa kita kayaknya dianggap tidak penting, tapi justru malah sangat penting seperti itu. Ini saya punya buku yang saya ada 56 kebiasaan yang salah di dalam sholat. Kepada ibu-ibu saya sudah menyampaikan sampai berapa itu, termasuk kalau wirid yang pakai tasbih, kemudian sajadah dan sebagainya itu dibahas di situ. Ya. Itu untuk menambah pengetahuan bagi kita lah. Karena kita eman-eman kalau selama ini telah beribadah, tapi ibadah kita salah-salah. Nah, setidaknya kita tadi bersemangatlah untuk bertekad semangat untuk belajar dan selalu belajar walaupun mungkin kita sudah tua seperti itu. Ya, jadi ini untuk diri saya khususnya, kalau memang berkenan ya jadi pada renungan bagi para bapak semuanya. Artinya kita itu selalu senang mencari ilmu, senang ngaji gitu. Ya, ini bapak-bapak kan tidak ada pengajian seperti ibu sehingga ya paling-paling membuat ngaji supaya nanti orang ngantuk. Khotbah ngantuk itu termasuk tidak sempurna jumatannya. Karena khotbah itu merupakan ganti daripada sholat itu yang 2 rakaat saya percaya seperti itu. Kok ngantuk? Ngomong ben termasuk pelajaran, kok ngantuk kan begitu. Ya jadi misalkan pas jumanya ngantuk seperti itu. Nah, dia seperti sini apa namanya orang lagi puasa kan pakai kesel ya pas banget itu. Tapi ya diusahakan. Begitu saja lah, ini hanya untuk secara mendadak Mas Rohman itu tadi kamu sudah ada alat pengajian, berusaha ini dadakan ya mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada maksud lain dari saya itu ikhlas ya. Mari bersama-sama kita bersemangat untuk mencari ilmu lah, mencari ilmu jangan naif sampai gitu. Ya. Saya di buku Aswahibul Ibad apa itu menjelaskan banyak hal yang kaitannya dengan betapa ruginya orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang sudah ada seperti itu, terutama masalah agama seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kiri.